Dadah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar Amerika? Silakan dijawab, Pak. Baiklah teman-teman semua. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Kali ini gue akan ngebahas alur cerita film horor seru berjudul Alas Pati. Alas Pati bercerita tentang sekelompok anak muda yang membuat konten seram dengan mengunjungi makam di tengah hutan. Awalnya pembuatan konten mereka lancar-lancar saja guys. Namun semua itu berubah ketika salah satu teman mereka harus mati karena ulah mereka sendiri. Akibat kematiannya yang sangat tidak wajar membuat arwah teman mereka ini meneror satu persatu dari mereka. Nah, apakah Raya dan teman-temannya bisa selamat dari teror tersebut? Jika penasaran, yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Di awal film diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang taruhan dalam memanjat tembok yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Namun ketika si pria akan kalah, dia melakukan hal yang curang. Film pun dimulai. Ternyata lomba memanjat tembok tadi merupakan konten yang sengaja dibuat oleh sekelompok mahasiswa tersebut. Karena hasilnya kurang memuaskan, kemudian salah seorang di antara mereka pun menyarankan agar mereka mengunjungi Alas Pati yang mempunyai mitos bahwa siapa saja yang dikubur di sana arwahnya tidak akan tenang. Ia pun yakin jika mereka membuat konten di sana, konten mereka pasti akan ramai. Gue ayo. Hashtag apapun demi viewers. Hashtag apapun demi bayar kosan. Hingga akhirnya mereka pun berangkat ke Alas Pati tersebut. Saat beristirahat di rest area, salah seorang pria pun bertanya kepada ibu pemilik tempat makan. Ia pun menjelaskan bahwa di sana terdapat kuburan, di mana yang dikubur di sana arwahnya akan terus disiksa dan tidak bisa pergi dengan tenang ke alam baka, sedangkan di alam nyata juga tidak diterima. Perjalanan pun kemudian berlanjut dengan medan yang lebih menantang, melewati sungai hingga memanjat tebing curam. Guys, kita bisa jalan lebih cepat tapi harus manjat tebing itu. Mereka pun memasuki sebuah hutan pinus. Untuk kebutuhan audio yang baik, Dito yang menanganinya pun memulai mengambil sampel audio. Dan tak lupa mereka juga mulai merekam video di tempat tersebut. Randy pun tak sengaja melihat penampakan di kameranya. Akan tetapi, ia yang tak peduli pun bergegas menyusul yang lain. Saat beristirahat, tiba-tiba mereka melihat sesosok wanita berbaju putih. Mereka pun langsung panik karena Vega juga menghilang. Dari situ mereka menyangka bahwa sosok wanita tersebut adalah Vega. Hingga Raya pun menghampirinya dan ternyata benar itu adalah Vega. Sementara itu, Dito yang terus mengambil sampel suara menemukan suara-suara teriakan. Akhirnya Dito dan Raya mulai mengikuti arah sumber suara tersebut. Akhirnya mereka semua menemukan kuburan di tengah Alas Pati. Sekilas kuburan tersebut memang tidak terlihat seperti kuburan pada umumnya. Biasanya mayat dikubur di dalam tanah, namun di Alas Pati, mayat-mayat justru diletakkan di atas bambu yang telah disusun. Saking senangnya, mereka pun melanjutkan pembuatan konten. Akan tetapi bukannya menghormati orang yang telah mati, mereka malah melakukan hal-hal yang sembrono. Dimulai dari mengajak mayat untuk ngevlog, mewawancarai mayat, hingga melakukan hal-hal iseng lainnya dengan maksud lucu-lucuan saja. Dadah. Bagaimana pendapat Bapak mengenai nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar Amerika? Silakan dijawab, Pak. Hingga Raya pun malah mengambil kalung dari salah satu mayat. Jesse yang merupakan anak paling penakut kemudian ditantang untuk menaiki mayat di sana. Dan inilah awal petaka dimulai. Ia yang menaiki salah satu kuburan akhirnya terjatuh dan membuatnya seketika.
Baiklah teman-teman semua. Film pun ternyata baru dimulai. Sesampainya di rumah masing-masing, Raya mulai merasa depresi. Lalu ia membuka kebersamaan mereka dengan Jessie. Tidak hanya ia saja, ternyata teman-temannya pun menjadi sangat terpukul atas kejadian tersebut. Dito yang juga depresi mencoba memutar kembali sampel audio yang ia rekam. Dan anehnya, alat pendeteksi frekuensi suara tersebut mengeluarkan bunyi-bunyi mengerikan. Esok harinya, di kampus mereka pun masih ketakutan dan memutuskan untuk tidak membahas kejadian tersebut. Di sini, alat penangkap frekuensi suara Dito kembali berbunyi dan ia kemudian mengikuti sumber frekuensi. Dan Raya kemudian mulai diganggu oleh makhluk halus. Mulai dari melihat sosok mengerikan di luar jendela kelas hingga handphone yang terjatuh dengan sendirinya. Kemudian salah seorang teman Jessie pun datang dan mengatakan bahwa ia dan orang tua Jessie sedang mencari Jessie yang sudah lama tidak pulang. Lo gila ya, lo ngapain posting perjalanan kita ke Alaspati? Melihat video trip ke Alaspati mereka sudah diupload, Raya pun langsung menyalahkan Dito. Akan tetapi Dito yang juga tak ingin insiden itu diketahui oleh banyak orang, ia pun menjelaskan bahwa ia tak sebodoh itu untuk memposting video tersebut. Begitu pula dengan Randy yang juga merasa tak pernah mengunggah apa-apa. Dan akhirnya menghilangnya Jessie pun terendus oleh pihak kampus hingga mereka dipanggil oleh dekan. Saat diinterogasi, mereka pun malah menutup-nutupi insiden meninggalnya Jessie. Kalau sampai besok Jessie tidak ada kabar, kami terpaksa harus lapor ke polisi. Sepulang dari kampus, Raya yang merasa khawatir dengan Vega yang tak pernah terlihat sejak kejadian di Alaspati, kemudian mendatangi tempat kos Vega. Dan ternyata Vega tidak berani keluar karena ia merasa depresi, selalu diganggu oleh sesosok hantu. Dan benar saja, saat mereka berdua mencoba mencari sosok tersebut, mereka malah balik diteror hingga mereka pun mencoba kabur. Meski sempat diganggu, akhirnya mereka bisa pergi. Malam harinya, mereka pun berkumpul dan membahas mengenai Vega yang sering diteror oleh makhluk halus. Akan tetapi, mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Kalau lu biarin gue nyelamatin Jessie, Jessie mungkin sekarang masih hidup. Meski sudah tidur di rumah Raya, Vega yang sial pun masih terus-menerus dihantui hingga ia pun kesurupan. Dan tanpa sadar ia menyerang Raya, kemudian melayang hingga jatuh di atas meja. Vega yang telah sadar pun menjadi seperti orang gila dan berlari ke hutan. Tak hanya Vega, Randy yang baru saja pulang juga mengalami teror mengerikan. Merasa yang mengganggunya adalah arwah Jessie, Randy pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada arwah Jessie. Akan tetapi teror masih saja berlanjut. Kenapa lu ganggu gue? Gue gak ganggu lo. Kembali ke Vega, karena ia sudah sangat merasa depresi, akhirnya ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan lompat dari atas gedung. Takut hal itu juga terjadi pada mereka, Randy kemudian mengajak mereka kembali ke Alaspati dan menguburkan mayat Jessie dengan sebaik mungkin. Akan tetapi Raya dan Dito masih belum mau. Hingga malam harinya, giliran Raya yang mendapatkan teror dari hantu Jessie, hingga ia pun terjatuh dari lantai 1. Namun teror masih berlanjut. Setelah susah payah keluar dari rumah, ia pun pergi mengendarai mobil. Dan di sini sudah bisa ditebak ya, bahwa Raya masih terus diteror hingga ia hampir saja ditabrak oleh kereta. Hingga ketika terus-menerus mendapatkan teror, kecelakaan pun tak bisa terhindarkan. Raya dan mobilnya jatuh ke sungai. Naasnya lagi, pintu mobil Raya tak bisa dibuka dan membuat ia harus terseret ke dasar sungai. Untung saja di akhir-akhir, Raya akhirnya dapat keluar.
Akan tetapi sesosok arwah yang muncul kembali menarik Raya ke dalam, dan ternyata sosok tersebut mengincar kalung yang Raya ambil dari salah satu mayat di alas pati. Hingga saat kalung itu diambil, sesosok hantu tersebut pun menghilang. Raya akhirnya berhasil selamat. Keesokan harinya, mereka kemudian kembali ke alas pati dan menguburkan jasad Jessie dengan layak. Mereka pun berjanji untuk mengungkapkan kematian Jessie. Akan tetapi sesampainya di kota, mereka masih mendapatkan gangguan. Dan ternyata selama ini yang meneror mereka bukanlah arwah Jessie, akan tetapi arwah penunggu alas pati. Hingga mereka pun satu persatu secara mengenaskan. Film pun selesai. Nah, itu dia alur cerita film Alas Pati. Bagaimana? Seru dan menegangkan, bukan? Musibah yang dialami mereka sebenarnya akibat ulah mereka sendiri. Di tempat keramat bukan menjaga perilaku, mereka justru bertindak sesuka hati. Hingga di awal yang kita tahu mereka diteror oleh arwah Jessie, ternyata bukan. Dan yang meneror mereka adalah penunggu alas pati itu sendiri, seperti yang terlihat di scene akhir. Oke, sampai di sini dulu ya review alur cerita film kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.